Dalam perkondisian perekonomian yang seperti ini, maka kita harus pandai-pandai dalam mencari spekulasi, supaya dari seluruh aktivitas kita bisa memberikan dampak manfaat untuk kehidupan kita berikut orang yang kita cintai. Nah, salah satunya kita bisa bercocok tanam ya, jenis sayur mayur apapun. Kalaupun kalian tidak ada kebun ataupun pekarangan, kalian bisa mempergunakan galon seperti ini ya, mineral yang tidak digunakan, atau kalian bisa mempergunakan karung yang berukuran sedang hingga yang berukuran besar. Bahkan selain sayur mayur, kalian juga bisa bercocok tanam rimpang ya di dalam galon mineral yang tidak terpakai seperti ini. Salah satunya adalah jahe, kunyit, lengkoas, temulawak, dan yang lain sebagainya. Dan untuk yang di lingkungan perkotaan, kalian juga bisa bercocok tanam singkong ya, yang difokuskan untuk daunnya. Jadi bisa kita konsumsi sehari-hari. Bahkan kalau kalian mau pergunakan untuk berbisnis ya, yang hidup di lingkungan perkotaan sayur mayur kan mahal. Kalian bisa mempergunakan galon-galon seperti ini untuk dijadikan sumber solusinya. Dan kita juga dapat mempergunakan karung seperti ini, malah justru karung ini sebetulnya ini ya, lebih luas ya medannya ya teman-teman. Ini sudah bodol, sudah saatnya harus ganti, karena ini sudah kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Hanya saja kalau kalian mempergunakan karung, himbauan saya hendaknya agar tidak dipindah-pindah, karena nanti karung ini kalau terkena panas dan hujan, mudah sekali rapuh. Kalau kalian sering memindahnya, otomatis nanti bisa mengakibatkan lebih mudah mengalami kerusakan. Dan untuk pandan ya, kalian juga bisa menanamnya dalam wadah seperti ini. Ini juga kangkung saya tanam. Ini sudah nggak layak sebetulnya ya, karena ini sudah lama sekali. Kangkungnya ini udah harus saatnya saya ganti. Nah lalu kita memahami bagaimana cara mempersiapkannya ya, supaya bisa menjadi wadah media tanam subur. Jadi ada beberapa metode yang perlu kita ketahui. Ada sistem seperti ini yang dilobangi, ini seperti polybag ya, sistemnya polybag. Namun sebetulnya justru malah lebih bagus galon mineral ya daripada seperti itu, karena satu lebih awet, yang kedua dari hasil potongannya ini bisa kita sisakan. Nah, nanti ketika ini sudah ada tanamannya, ini bisa menampung air ketika hujan turun, ya kan? Sehingga dapat menghemat listrik kita ya, karena tidak harus menyalakan pompa air. Dan ini sudah langsung tinggal menuangnya seperti ini. Ini sistemnya yang seperti polybag. Lalu ada juga teman-teman yang menanamnya itu dipendam kurang lebih sekitar 30 cm. Dan kemudian ini dibuka, diberikan celah lubang seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti di bagian bawah ini dapat menampung air. Di bagian atas ini bertujuan supaya akar lebih bisa leluasa lagi dia tumbuh ya, tumbuh lebat, dan dia bisa jebol keluar sehingga akan terlepas dari yang namanya dehidrasi. Nah, kalau jenis sistem yang seperti ini biasanya dilakukan untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi. Apa tidak busuk, Bang? Tidak, karena gini teman-teman. Jadi pembatasnya ini ada, jadi ada sirkulasi yang masuk ya. Dan di bawah ini nilai keuntungannya kalau hujan turun atau menyirami, dia dapat menampung kelembapan. Nah, jadi seperti ini, di sini nanti ada, otomatis kan ada media tanamnya ya. Otomatis kan dia nanti akan numpuk di sini airnya itu ya, sehingga nanti media tanam kita tidak mudah mengalami tingkat kekeringan dan tidak repot-repot bolak-balik nyiramin. Dan biasanya kalau sistem pot juga ini dilubanginya di bagian bawah saja ya. Nah, ini tergantung dari tingkat kemantapan hati masing-masing. Dan untuk kalian yang mungkin punya rumah dak ya, seperti ini, kalian juga bisa membuat media tanam sendiri seperti ini untuk bercocok tanam. Lihat ubi jalar. Apa nanti umbinya banyak, Bang? Saya jamin pasti banyak ya. Ketebalannya kalian bisa membuat kurang lebih sekitar 30 cm, maka ubi jalar akan bisa tumbuh dengan sangat lebat sekali dan juga umbinya nanti pun akan sangat banyak.
Nah, selanjutnya buat teman-teman yang memelihara tanaman jenis berbuah. Nah, saya menganjurkan, karena mengingat tanaman berbuah ini jenjang waktunya sangat lama, saya menganjurkan kalian hendaknya agar tidak menggunakan pupuk-pupuk yang serba instan. Tapi lebih justru kita mencari yang aman, syukur-syukur yang gratis ya. Jadi untuk pelebatan buah kalian bisa mencari kotoran ternak ya. Boleh ayam, kambing, sapi, tapi yang sudah stok lama. Ini akan memberikan nutrisi yang sangat lengkap karena banyak mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan zat besi serta tembaga. Nah, pembusukan yang diurai oleh mikroorganisme di dalam tanah ini akan dapat menciptakan nutrisi yang berkelanjutan sehingga tidak bolak-balik kita harus melakukan pemupukan ulang kembali. Maka dari itu saya menghimbau hendaknya kalian jangan mempergunakan yang instan seperti itu jika tidak ingin ketergantungan. Karena boleh dibuktikan ya, kalian kalau mempergunakan pupuk instan maka kalian harus nanti ya berlangganan kalian harus siap-siap untuk membeli pupuk di kemudian hari. Karena kalau sudah tersentuh dengan seperti itu, maka mikroorganisme hewan-hewan yang berada di dalam tanah, bakteri pengurai pengerat tanah ini di dalam akan banyak yang mengalami stres dan terganggu atas kandungan pupuk-pupuk yang kandungannya sendiri, bahan-bahannya kita sendiri tidak tahu, apalagi itu ya. Nah, saya menghimbau kalian bisa mempergunakan abu bakaran sampah organik ataupun sekam bakar kalau ada ya. Dengan tujuan apa? Yang pertama adalah untuk menjaga tingkat kelembapan. Dengan keberadaan abu di dalam tanah, otomatis alhasil pori-pori tanah yang tadinya terbuka lebar dengan keberadaan abu ataupun sekam bakar ini, otomatis akan dapat membantu memfilter yang tadinya menganga terbuka lebar, maka otomatis akan menutup ya, sehingga media tanam kita tidak mudah mengalami tingkat kekeringan. Serta abu bakaran sampah organik ataupun sekam bakar ini juga dapat menjaga tingkat kegemburan tanah yang harusnya kalau tanah normal ini kan mudah sekali memadat. Kalau tanah mudah memadat, otomatis perkembangan dari kesehatan akar ini pasti juga akan terganggu. Nah, maka dari itu manfaatnya sangatlah besar sekali. Jadi kandungan abu ataupun sekam bakar ini yang dipadu dengan menggunakan kotoran-kotoran ternak. Tapi ingat teman-teman, yang sudah stok lama loh ya. Karena kalau yang masih baru nanti suhunya masih panas, ini salah-salah dapat menimbulkan penguapan yang terlalu tinggi. Alhasil nanti bisa buah bunganya rontok, bahkan daunnya bisa menguning. Salah-salah kalau masih terlalu panas, pohon dapat mati ya. Maka dari itu dalam penggunaan kompos organik berbahan dari kotoran ternak ini harus betul-betul yang sudah stok lama. Dan ini saya pikir udah saatnya saya membuka semuanya ya. Jadi untuk perawatan sebetulnya kita bisa mempergunakan cara yang alami, cara yang organik untuk menanggulangi hama. Jadi kalau kalian menanam jenis tanaman apapun, kalian bisa mengusir serta mengendalikan hama dengan menggunakan ketiga bahan alami saja. Nah, cara lengkapnya kalian bisa menonton video saya sebelum ini ya, sebelum video ini. Kalian bisa melihat cara membuat pestisida nabati dengan bahan kopi. Nah, ini di sini juga akan saya sebutkan, bahannya itu cukup hanya 3 sendok teh kopi bubuk yang kalian campur dengan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, yang kemudian kalian lembutkan dari kedua bawangnya tadi, masing-masing 5 butir ya. Lalu kalian campur dengan menggunakan kopi 3 sendok tadi dan campurkan dengan 1 liter air. Lalu kalian bisa mengaduknya. Oh ya, kopinya diseduh dulu ya teman-teman ya, supaya nanti di dalam pemerataannya akan lebih cepat. Nah, setelah itu kalian bisa mendiamkannya semalaman dan keesokan harinya kalian bisa menyaring serta menyemprotkannya pada semua jenis tanaman. Nah, keunggulannya dari bahan-bahan kandungan tersebut ini akan sangat aman sekali untuk pembungaan ya, buah, daun,
Bahkan siapa yang tidak tahu bawang merah? Banyak sekali para pakar tanaman menggunakan bawang merah untuk dijadikan sebagai percepatan tumbuhnya akar pada pencangkokan. Nah, sehingga kalaupun nanti dari hasil semprotan kita nanti turun ke bawah ya, jatuh ke bawah, ini akan dapat menyebabkan tanaman kita justru menjadi sangat lebat. Nah, perkondisian di lapangan saat ini seperti ini, di musim penghujan dan terik, panas yang terlalu tinggi, alhasil mau tidak mau tanaman cabai kita akan banyak mengalami rontok seperti ini. Nah, justru jika kita menyadari saat seperti inilah yang paling pas untuk kita bercocok tanam cabai. Loh kok bisa? Ya, karena nanti ketika pergantian musim, musimnya sudah tidak seperti ini, cabai akan sangat mahal sekali. Dikarenakan stok dari para petani sudah banyak berguguran kayak gini. Maka siap-siap harga cabai nanti nggak lama lagi akan melambung sangat tinggi. Nah, sebelum kita telat, untuk melakukannya, makanya saya juga ingin memberikan keuntungan pada teman-teman. Melalui channel ini ya, saya ingin memberikan inspirasi. Sekaranglah saatnya yang paling tepat untuk bercocok tanam cabai. Karena mengingat perkondisian para petani sedang bingung karena mengalami rontok yang betul-betul sangat-sangat parah. Cara menyemprotkan dari kandungan pestisida nabati tadi dari ketiga bahan, kalian kalau hanya untuk menjaga ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Jadi antusias ya kita dalam melindungi tanaman kita, nyemprotnya seminggu sekali saja atau 2 minggu satu kali saja sebagai perlindungan supaya nanti tanaman kita tidak dikerumuni oleh serangan hama. Dan jika sudah terlanjur terkontaminasi, kalian bisa menyemprotkannya 3 hari sekali saja ya. Lebih sebetulnya juga nggak apa-apa, tapi saya pikir 3 hari sekali sudah cukup. Nih ya teman-teman, jadi nggak tanggung-tanggung. Ini cabainya buahnya banyak sekali ya. Tapi tuh liatin, pada busuk di pohonnya ya, buahnya tuh ya. Jadi buat teman-teman kalau mau tanam cabai, saya anjurkan lebih baik varietasnya kalian pikirkan terlebih dahulu. Kalian bisa, ini kan ada link afiliasi ya untuk penjualan bibitnya. Kalian yang mau, kalian bisa ketik di situ ya, cabai rawit lokal Jawa atau cabai lokal Jawa. Buahnya ngerempel seperti ini, lihat teman-teman, ngumpul ciri khasnya. Berbeda dengan tanaman cabai rawit seperti pada umumnya yang buahnya hanya terpisah-pisah seperti ini ya, satu tempat, satu lokasi seperti ini. Paling kalau cabai lokal itu isinya hanya 2, 1, 2 ya. Tapi kalau cabai lokal Jawa ini bisa mencapai 10 ya teman-teman ya. Yuk, mumpung kita belum telat, mumpung harga cabai belum terlanjur naik tinggi ya, lebih baik kita bercocok tanam. Dan ini saya akan memperlihatkan sama teman-teman. Itu kuning-kuning itu pare ya, tapi jauh dan tinggi sekali. Ini padahal hanya satu tuh, besar sekali ya di atas tuh kalian lihat ya. Padahal ini hanya satu pohon teman-teman. Kalau kalian mau bercocok tanam pare, saya anjurkan kalian juga cari benihnya yang jumbo. Supaya nanti sekali panen, ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya pikir kalau kalian menanam satu pohon terdiri dari 3 anggota keluarga, kalian menanam satu pohon itu nggak akan habis ya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi mana yang lebih menguntungkan, cabai rawit atau cabai keriting besar? Ya seperti prakteknya, faktanya di lapangan, kalau di tanah saya sini ya, lebih menguntungkan cabai rawit ya. Apalagi rawitnya ini yang rawit lokal Jawa. Ini rawit biasa aja kayak gini ya teman-teman ya. Apalagi yang rawit lokal ini malah justru berlipat-lipat hasilnya. Karena gini, kalau cabai keriting besar ini cenderung lebih rentan. Apalagi di musim cuaca yang kerap berubah-ubah seperti ini, mudah sekali mengalami yang namanya daun keriting, rontok ya teman-teman. Dan pokoknya sangat sensitif sekali kalau cabai keriting besar itu. Sekali mengalami masalah, penanganannya agak sulit. Nah, lalu untuk membuat lengkap teman-teman yang memang betul-betul hobi dengan bercocok tanam cabai,
Ini sebetulnya ada dua solusi ketika tanaman cabai kita pada rontok seperti ini. Langkah pertama sebetulnya hanya antisipasi saja, kita lakukan pembuatan galengan. Jangan ditanam di tempat yang peres seperti ini, yang rata seperti ini. Dengan tujuan ketika curah hujan tinggi, nanti media tanam kita tidak akan banyak tergenang. Nah, dikarenakan curah hujan yang tinggi inilah tadi, maka tempatnya tergenang dan kemudian penguapan ini terlalu berlebih ya. Dan solusi yang kedua, tanaman cabai ketika banyak rontok, kalian bisa datang ke tempat penjualan pupuk. Kalian tanya dengan pedagangnya, ingin membeli pupuk ya untuk rontok buah cabai. Maka nanti kalian akan ditunjukkan pupuknya seperti apa. Dan saya rasa sampai di sini ulasan saya. Kita jumpa ya teman-teman pada artikel di pembahasan yang tentu saja tidak kalah penting di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau agak ngelek-ngelek ya cara saya berbicara atau mungkin intonasinya kurang enak didengar telinga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya yakin dari apa yang sudah saya perlihatkan, kalau teman-teman mau memperagakannya, maka akan dapat pengetahuan yang baru dan akan mencapai hasil panen yang sudah pasti kita dapatkan. Kita jumpa di pertemuan berikutnya.